Nomor 3, bisnis Hah? Oh, bisnis dosa sih? Ini apa sih? Kalau ini ya selama hutang belum lunas, debt collector tetap akan nagih kamu. Hah? Ini permen, kosmetik, dan kontrasepsi. Kenapa ini digabung jadi satu ya? Artis tato? Hah? Masa sih? Bicara terus terang, kita bicara hingga dapat titik terang. Teman bicara, hari ini kita akan membahas bisnis apa aja yang bisa bertahan dalam kondisi resesi COVID-19. Dalam kondisi corona sekarang ini, bisnis seperti saya apakah masuk ke dalamnya? Saat ini saya sudah mendapatkan artikel dari tagar.id yang berjudul 15 bisnis diprediksi bertahan saat resesi COVID-19. Seperti biasa saya akan tambahkan lagi beberapa poin nanti di belakang. Langsung saja yang pertama, bisnis startup. Oh, iya juga sih. Bisnis startup bisa bertahan karena memang saat di rumah pasti kita mayoritas main gadget, main handphone, dan terkoneksi dengan internet. Tapi di satu sisi ada beberapa bisnis yang mungkin tidak selamanya bisa bagus. Salah satunya adalah ojek online. Karena PSBB dibatasi orang untuk pergi, sekarang ojek online sudah tidak boleh mengangkut penumpang lagi. Nah, pastinya akan berpengaruh pada bisnisnya ojek online tersebut. Yang lain, e-commerce. Kalau e-commerce-nya menjual produk-produk yang memang dibutuhkan pada saat karantina, pasti tetap jalan. Tapi kayak baju sepertinya akan ada penurunan ya. Karena sekarang kebutuhannya orang tidak lagi ke fashion sih. Walaupun biasanya menjelang lebaran, produk-produk fashion akan laku keras. Tapi dengan kondisi seperti ini saya nggak tahu apakah akan tetap bisa bertahan atau malah terjadi penurunan. Tapi kalau berhubungan dengan kesehatan dan konsumsi sehari-hari, saya rasa masih aman. Yang sangat booming sih produk komunikasi dan sosial ya. Kayak sosmed pasti tetap jalan. Bahkan bisa jadi bertambah karena kayak saya aja yang tadinya nggak bikin YouTube jadi bikin YouTube gitu kan. Orang yang tadinya nggak ngeblog jadi ngeblog. Orang yang tadinya nggak aktif di sosial media jadi aktif karena mereka perlu komunikasi. Aplikasi Zoom, aplikasi yang sifatnya telekonferensi sangat dibutuhkan akhirnya tuh. Jadi menurut saya sebagian besar bisnis startup akan tetap berkembang, tapi ada sebagian kecil yang memiliki kendala-kendala. Next, nomor 2, perusahaan retail. Nah, perusahaan retail ini di sini tuh yang dimaksud kayak supermarket, minimarket. Nah, ini ada beberapa yang oke, ada yang beberapa yang enggak. Beberapa yang enggak adalah yang supermarket yang berada di mall karena ada pembatasan, mall itu tidak boleh buka. Nah, kalau mallnya nggak buka, berarti si supermarketnya bisa jadi ikutan tidak buka. Nah, tapi kalau minimarket kecil malah ini yang jadi orang pindah ke sana. Karena kalau ke supermarket kan harus keluar rumah yang jaraknya lumayan jauh. Sedangkan minimarket itu lokasinya pasti dekat rumah. Sehingga lebih gampang dijangkau dan tidak berpengaruh dengan jam bukanya mall. Saya aja kalau misalkan ke minimarket deket rumah itu bisa menghabiskan 50.000 sampai dengan 100.000 loh per hari. Dan itu kondisinya hampir tiap hari saya datang ke sana. Untung sekarang puasa jadi agak direm lah sedikit. Lanjut, nomor 3, bisnis Hah? Oh, bisnis dosa sih? Ini apa sih? Nah, kita coba samain persepsi ya, bisnis dosa itu apa. Bisnis dosa yang dimaksud oleh situs ini adalah suatu usaha yang oleh banyak pihak dianggap berdosa apabila menggunakan produknya. Contohnya alkohol. Oh, minuman beralkohol kali ya. Oh, dia dapat researchnya ini saat ini 29 negara bagian Amerika Serikat, berarti di sana. Jadi bisnis dosa ini kategorinya masih buat yang di Amerika. Kalau buat di Indonesia enggak kali ya. Kalau buat di Indonesia nih, satu, orang Indonesia nggak terlalu banyak yang senang minum minuman beralkohol. Kedua, lagi COVID ini pasti disuruh tutup. Ketiga, sekarang bulan Ramadan mereka selain tutup juga orang-orang yang biasanya minum tapi dia umat muslim biasanya akan mengendorkan diri. Syukur-syukur semua pada taubat lah ya. Kita doain, amin. Next, nomor 4, layanan renovasi. 50-50 lah kalau saya bilang kalau layanan renovasi. Karena kalau orang yang punya uang lebih mungkin iya gitu. Tapi kebanyakan kayak saya misalkan yang levelnya menengah ke bawah cenderung merapikan rumah sendiri. Toko materialnya mungkin iya, karena memang setiap Ramadan biasanya penjualan material meningkat tuh. Makanya iklan-iklan cat di mana-mana gitu kan. Minimal kita ngecat rumah lah gitu. Dan itu pun nggak perlu pakai tukang sebenarnya. Nggak perlu pakai layanan renovasi. Kalian kita bisa ngerjain sendiri. Yang ini 50-50 lah.
Oke, next kelima, kolektor dan pengambil alihan. Debt collector lah maksudnya. Kalau ini ya selama hutang belum lunas, perusahaan mereka tetap bisa jalan lah ya gitu, masih tetap bisa bertahan. Kecuali orang semuanya habis Ramadan ini tobat nggak ngambil hutang lagi karena dosa riba. Nah baru tuh dia mau ngambil hutang siapa? Nggak mungkin kan, orang nggak ada yang berhutang mau debt collectorin siapa gitu. Intinya gini deh, mau corona mau nggak corona hutang tetap harus dibayar dan mereka tetap akan kerja. Debt collector tetap akan nagih kamu. Jadi teman bicara, sebisa mungkin kamu nggak punya hutang deh. 6. Ini permen, kosmetik, dan kontrasepsi. Kenapa ini digabung jadi satu ya? Kalau di artikel ini jadi ibaratnya gini deh. Kalau ada suami istri biasanya ingin berhubungan gitu. Nah biasanya pembelian alat kontrasepsi itu diimbangin dengan kosmetik karena si pasangan perempuannya pasti akan dandan. Nah permen, saya nggak tahu nih kenapa jadi permen. Mungkin untuk nunggu dandan daripada bete akhirnya beli permen gitu. Nah di sini juga tercatat sebenarnya nggak cuma itu sih, tapi coklat juga. Ya mungkin karena pengen ngerayu istrinya, akhirnya dibeliin coklat gitu kan. Karena takut kebobolan, akhirnya beli alat kontrasepsi. Mungkin sambungannya ke situ, tapi saya nggak tahu. Ini tebak-tebak saya aja. Oke lanjut, bisnis yang ketujuh. Bisnis yang statis. Maksudnya apa? Bisnis statis itu nggak dipengaruhi sama kondisi apapun. Misalkan alat kesehatan, obat-obatan, listrik, air, pengolahan limbah, nah kayak gitu-gitu tuh. Air minum ya kita konsumsi sehari-hari. Terus alat kesehatan malah sekarang lagi booming-booming ya. Mungkin bisnis yang paling berkembang saat ini adalah alat kesehatan. Oke, next 8. Perbaikan dan perawatan otomotif. Ya memang gitu, kita yang punya kendaraan harus selalu servis kendaraan kita. Tapi di sisi lain kan kita ada pembatasan untuk keluar rumah. Jika nggak ada kendaraan yang beroperasi, waktu servisnya akan mundur tuh biasanya. Oke, selanjutnya nomor 9, penitipan anak. Pendapat saya, satu sisi kita ekonomi lagi sulit nih. Kalau kita masukin ke penitipan anak pasti biayanya juga mahal. Nah, terus juga banyak kan penitipan anak itu ada di mall-mall, di apartemen dan tempat-tempat khusus, dan itu kebanyakan juga udah tutup. Buat yang punya bisnis penitipan anak mungkin bisa sharing di kolom komentar nanti. Oke, yang ke-10, desain dan layanan sistem komputer. Nah, ini mungkin saya besok bisa ngundang teman saya yang kerjanya dia desain. Nah, untuk jasa desain sih ada beberapa teman saya yang memang masih aktif sekarang menerima project. Tapi kebanyakan mereka terima projectnya untuk digital marketing. Kayak besok kita bisa ngobrol deh sama mereka. Nanti saya undang salah satu orang ya untuk kita interview soal desain. Nah, tapi untuk layanan sistem komputer ini saya setuju nggak setuju karena sepertinya semua masuknya ke alat komunikasi dan edukasi. Kayak misalkan Zoom yang memberikan layanan teleconference mulai berdatangan, tapi nggak sedikit juga orang-orang yang butuh layanan lebih private. Karena berita yang kurang enak, Zoom katanya jual data pelanggan di black market. Nah itu bikin corporate sekarang mulai bikin aplikasi conference sendiri. Nah ini bisa menjadi peluang untuk mereka yang bisnis di layanan sistem komputer. Selain itu retail-retail yang kecil-kecil kayak servis komputer, penjualan perlengkapan komputer, itu mungkin juga masih bisa bertahan ya. Karena orang stay di rumah, sering pakai komputernya, akhirnya rusak atau enggak mau upgrade sesuatu. Ini masih oke sih bisnisnya. Terus artis tato, masa sih? Apa iya? Kalau saya sih nggak punya tato. Kalau ngelihat lagi di sini tulisannya researchnya by apa yang terjadi di Amerika mungkin iya ya. Jadi kalau misalkan mereka lagi nganggur, jadi pengangguran, nggak ada rules untuk perusahaan, jadi mereka ya lagi seneng-senengnya sama hobi tato, ya pasti akan tato. Tapi kalau di Indonesia kayaknya enggak deh. Terutama Bali. Bali itu pusatnya artis tato gitu. Mereka banyak yang close karena ya kondisi COVID sekarang turisnya pun berkurang. Jadi otomatis penghasilan mereka dari bisnis tato mereka juga berkurang. Saya rasa kayak gitu. Tapi buat penggiat tato silakan bisa komen di kolom komentar. Next nomor 12, psikolog. Oh ya ini sih bisa jadi ya. Sebulan 2 bulan mungkin psikolog masih belum dibutuhin. Kalau udah 3 bulan ke atas orang mulai puyeng-puyeng, sakit-sakit kepala gitu ya. Bisa dicek tuh mungkin karena stres gitu ya. Tapi insya Allah lah bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, stres semua bisa hilang ya kan? Karena kenapa? Kita sering sholat, kita sering sujud, kita sering dekat sama Allah. Amin. 13, pekerjaan lepas, freelance. Nah, kalau teman-teman saya jadi freelance di event organizer, rata-rata sih udah stop project. Mereka agak sulit untuk mendapatkan project. Akhirnya mereka lari ke bisnis online. Kebanyakan dropship.
karena nggak pakai modal kan gitu. Karena ya mereka juga tabungannya mungkin nggak terlalu banyak, karena anak-anak freelance biasanya gitu, dapat uang belanja habis gitu kan. Pas begitu ada resesi seperti ini, biasanya mereka cenderung untuk ngejualin produk temennya gitu ya. Jadi ini juga bisnis tanpa modal yang bagus ya, yang diterapkan sama teman-teman freelance di luar sana. Tapi kalau bisnis freelance-nya digital yang lain kayak desainer digital tadi gitu kan, juga ada teman-teman yang freelance di situ. Nah itu bisa jadi masih tetap jalan sampai sekarang. Kalau yang lain saya nggak kebayang sih. Mungkin teman-teman yang freelance bisa nanti komen di kolom komentar pekerjaan freelance apa yang masih bisa dikerjakan saat resesi COVID-19 ini. Nah, kita masuk yang ke-14, makanan cepat saji. Kalau saya lagi bikin vlog kayak gini, istri nggak masak, pasti yang simple aja deh. Beli aja makanan cepat saji, tinggal telepon atau enggak booking secara online langsung datang. Karena kadang juga ke pasarnya sih yang males, bukan masaknya sih yang males ya. Nah, bisnis ini juga hampir umum dilakukan sama teman-teman saya nih. Di lingkungan saya itu banyak tuh yang bikin makanan cepat saji. Salah satunya ada nasi bakarnya sambal tumpang tindih. Nah, nanti kalau ada yang mau pesen nih ya boleh lah bantuin temen promo ya. Nanti saya kasih kontaknya di sebelah kanan sini. Nah, selain itu saya tambahin yang lagi booming juga yang bisa bertahan adalah bisnis makanan ringan sebenarnya. Karena kenapa? Saya saja lebih konsumtif untuk membeli makanan ringan ketimbang makanan berat. Karena makanan berat saya masih bisa masak. Tapi kalau makanan ringan agak sedikit malas untuk bikin gitu ya. Kayak misalkan kue. Nah, contohnya ada teman saya, ini agak aneh sih. Dia jualan chocoball. Apa sih, bola-bola coklat gitu deh pokoknya. Nah, tapi akun Instagramnya adalah Halo Jamu. Nih ya buat kamu Raisa, mudah-mudahan kamu nonton. Jadi kamu tuh jualan jamu apa chocoball sih? Bingung aku tuh. Oke, next yang terakhir. Bisnis di pendidikan. Nah, pendidikan ini tetap akan panjang diprediksi ya. Saya sangat-sangat setuju karena mau ada COVID, mau nggak ada COVID, tetap bisa sekolah. Kayak anak saya saja, walaupun dia pesantrennya dipulangin, tapi tetap ya harus ngerjain tugas-tugas online, dan sekarang itu dia lagi melakukan simulasi ujian online. Nah, ini adalah kolaborasi antara pendidikan dan bisnis digital lah, gitulah kurang lebih. Oke, saya nambahin aja sih sedikit. Menurut saya ada 4 poin yang paling penting dalam bisnis yang masih bisa sustain pada saat resesi COVID-19. Yang pertama adalah alat-alat kesehatan, obat-obatan, vitamin, masker, hand sanitizer, itu sangat dibutuhkan. Bahkan ini akan lebih booming dari sebelumnya. Buat teman-teman yang tidak punya produk farmasi, bisa mulai bikin produk-produk herbal sebenarnya. Kayak misalkan teman saya ada yang bikin jahe merah botolan. Nah, yang kedua, yang berbasiskan barang-barang konsumsi sehari-hari, sembako, makanan, sabun gitu, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Nah, ini akan masih tetap bertahan karena ya mau nggak mau kita beli. Mungkin penjualannya agak sedikit berkurang, tapi nggak juga lah. Saya kalau lagi seminggu sekali suka keluar, misalkan ke satu supermarket yang agak besar gitu ya. Nah, itu penuh, selalu penuh. Jadi cenderungan orang stok sekarang tuh. Jadi permintaannya malah jadi banyak. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini sebenarnya bisnis yang berbasis delivery. Nah, karena kita udah boleh kemana-mana, akhirnya apa-apa harus delivery. Nah, makanya delivery ini akan jadi bisnis yang bisa sustain, bahkan jadi menjanjikan untuk dilakukan pada saat resesi COVID-19. Yang keempat adalah bisnis yang berbasis pendidikan. Karena biar gimana pun pendidikan harus tetap jalan. Nah, nggak cuma buat anak-anak sekolah ataupun anak kuliah. Nah, bisnis pendidikan ini ternyata dibutuhkan oleh corporate. Karena kan di corporate ada departemen HR yang biasanya mereka punya divisi training. Nah, training mereka kan udah ada anggarannya selama setahun, dan itu harus jalan, dan itu harus ada KPI-nya. Nah, KPI-nya kan harus dicapai. Pencapaian KPI ini dilakukan sekarang, distrategikan dengan sistem online. Nah, jadi mungkin yang bisnisnya training online itu masih bisa jalan. Apalagi sekarang kartu prakerja itu harus disisihkan tuh biayanya untuk training online. Teman, kayaknya saya nggak kebagian. Tapi oke, kita bisa bikin sendiri dan mulai masuk ke corporate yang memang membutuhkan. Nah, itu saja dari saya. Teman bicara di rumah mungkin ada yang mau nambahin, silakan tambahin di kolom komentar. Bicara terus terang, kita bicara hingga dapat titik terang. Saya Novi, I'm all. Aduh, Iyo nggak ada nih Iyo nih. Apa iya nggak bisa bertahan?